Uhayyikum tahiyatan mubarakatan. Wassalamu alaikum min indillah. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyina wa rasulina wa maulana wa qudwatina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah fi hadithihi inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini pada saat kondisi masyarakat dalam bahasa Al-Quran disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah sudah merata di semua tempat dan merata di semua lini kehidupan. Maka kemudian Rasulullah SAW gelisah atas kegelisahan itu. Kemudian Rasulullah menjauh menyendiri di atas bukit sambil mengamati bagaimana cara mengatasi kondisi masyarakat seperti itu. Maka bisa dikatakan tidak ada solusi dengan kondisi masyarakat yang sudah super jahiliyah. Maka bumi adalah tempatnya terbatas. Maka Rasulullah SAW kemudian mendapatkan solusi itu dari langit. Kenapa? Karena langit tidak akan pernah lelah memberikan solusinya kepada hamba-hamba yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, Inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Bahwa sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diberikan kitab Al-Quran dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengan Al-Quran adalah hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW, yakni di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, yakni kaum yang buta huruf, ya, yang literasinya rendah. Rasulam minhum, seorang rasul yang ummi juga, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Untuk apa? Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayatnya, yakni membacakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka, yang mensucikan jiwa maupun sifat atau perilaku negatif. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, yakni mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran. Kemudian wal hikmah, dan mengajarkan hikmah, karena masyarakat Arab pada itu yakni dalam kondisi yang gelap gulita, masyarakat yang jahiliyah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apabila kita gabungkan dengan ayat yang lain, terutama di Quran surah Al-Baqarah ayat 151, tugas Nabi sama, 4 hal, tapi ada tambahan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi Muhammad SAW, seorang rasul, kemudian mendapatkan tugas yang pertama adalah membacakan kitab,
membacakan Al-Quran, kemudian yang kedua adalah mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kitab, kemudian mengajarkan hikmah, maka kemudian Allah akan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Kemudian akan memberikan ilmu yang belum pernah diketahui. Maka para jemaah sekalian, ini adalah kurikulum kehidupan dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Bagaimana ketika kondisi masyarakatnya sudah rusak, apalagi sudah jahiliyah, kondisi pendidikannya sudah rusak juga, maka kurikulum yang pertama adalah Al-Quran. Bacakan Al-Quran, kemudian pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas, kemudian yang ketiga mempelajari Al-Quran, kemudian hikmah, mempelajari hikmah, maka kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmunya, ilmu yang banyak, tentunya ilmu apapun ya, yang bermanfaat. Maka itu adalah menjadi kaidah buat kita semuanya apabila kita ingin melanjutkan dakwah Nabi SAW dalam memberikan kurikulum arahan kepada umat muslim khususnya, dalam pertama dengan Al-Quran. Sering-seringlah membacakan. Seperti Nabi SAW dulu ketika sering membacakan Al-Quran kepada para sahabat, walaupun sedikit sekitar 5 atau 6, tapi itu menjadi besar dan banyak karena kualitasnya yang luar biasa. Kemudian membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, karena jiwanya bersih sehingga perilakunya juga bersih, mencerminkan jiwanya. Kemudian mengajarkan kitab, ta'limul kitab, yang mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu Al-Quran itu ya. Kemudian yang keempat adalah ta'limul hikmah, dan mengajarkan hikmah. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu-ilmunya yang lain, dan itu menjadi kaidah kurikulum pendidikan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan 4 hal tadi itu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dari kami pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an. Syukran ala ihtimamikum wa ma'afu minkum. Akhiru da'wana alhamdulillah. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.